Hai, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan di sini aku ingin membacakan pandangan pikiran dia terhadap dirimu. Pandangan juga pikiran dia terhadap dirimu. Kita akan lihat sama-sama ya, teman-teman. Pandangan pikiran seseorang tentang dirimu. Saat ini nampaknya seseorang ini memang tidak bisa berfokus pada kamu karena sedang mengejar impiannya. Fokus dalam pekerjaan. Jadi dalam satu kepala itu agak sangat sulit untuk membelah dua ya. Fokusnya kemana? Namun dalam hal ini dia menganggap kamu adalah cinta pada pandangan pertama. Dia pengen banget ketemu sama kamu karena dia memang suka sama kamu. Namun ya belum ada waktu ya, dikarenakan fokus sama karirnya. Kalau kamu di sini punya hubungan yang mungkin on off atau bagaimanapun, jangan berkecil hati dulu. Kadang-kadang masalah itu bisa diselesaikan seiring waktu kok, tanpa harus kita yang berpikir harus gimana. Pandangan dia terhadap kamu adalah target. Memang cita-citanya dia mau ketemu sama kamu. Menurut dia, ketika dia sukses dalam pekerjaan, dia bisa memberikan ikatan. Ya. Planning yang terikat. Orang ini berpikir tidak main-main karena suatu hari dia bercita-cita. Ya, kalau nggak menemukan kamu, ya menikahi kamu. Dia pengen kayak merayakan pertemuan kalian. Ya, kalau misalnya kamu masih single, dia masih single ya, dan memang masih ada umur, dia nggak mau lagi namanya terlibat kisah-kisah aneh. Dalam arti kisah-kisah aneh itu kayak kisah-kisah yang kamu buat dia cemburu atau dia buat kamu cemburu, tuh udah nggak mau, udah nggak main ya, udah nggak main. Yang dia fokusin apa? Mengejar impian. Nah, mengejar impiannya salah satunya selain pekerjaan yang bagus, dia juga mengejar impian ya cintanya kepada dirimu. Ini yang aku lihat ya teman-teman. Kemudian kita lihat bottom of deck-nya. Ada kartu Eight of Wands, ada kartu Four of Pentacles. Jadi, dalam hal ini, pikirannya dia terhadap kamu adalah, walaupun sekarang ini kondisi kalian ya itu tidak berjalan, namun dia juga tidak akan mau melepaskan kamu. Karena menurut dia, kamu itu nanti kayak satu koneksi yang akan dipelihara, tapi itu nanti, karena dia bilang sekarang dia harus berkorban dulu untuk pekerjaan. Akan coba lagi lihat di sini ya. Pandangan dia dan pikiran dia tentang kamu. Kamu tuh orangnya pinter. Kamu termasuk orang yang berwawasan luas ya. Kamu orangnya kritis. Kamu orangnya menarik. Dia ngelihat kamu tuh penuh dengan apa ya, keeleganan. Kalau misalnya orang lihat itu kamu tuh simple tapi punya aura elegan gitu loh. Terlihat kamu cerdas dari mata kamu, kemudian terpelajar ya. Jadi bukan orang yang pelanga-pelongo. Yang kedua, di sini hidup kamu itu penuh dengan gejolak. Yang dia pikirin adalah
Ketika hidup kamu penuh dengan gejolak, maka kamu butuh seseorang yang benar-benar ada di samping kamu untuk menguatkan kamu. Walaupun dia yakin kamu akan bisa menghadapi banyaknya rintangan hidup kamu dengan pikiran kamu, dengan kreativitas kamu, karena kamu orangnya terpelajar, pasti kamu akan cari cara, aku harus gimana, walaupun kamu sudah mengantisipasi. Tapi ada energi di sini, kamu akan tergoncang juga tanpa seseorang di samping kamu. Kemudian di sini, tanpa kau sadari, ya, setiap kau memikirkan dia juga macam kayak ada sinyal gitu loh. Dia jadi kayak keingitan kamu. Dan jujur secara alam bawah sadar, dia di sini kayak udah mendapatkan sinyal kamu. Kalau misalnya kamu lagi ada masalah atau apa, dia ngedapatkan sinyal kamu dan dibalasnya apa? Dengan doa. Aku ngelihat ya kayak semoga kamu baik-baik saja. Kata-kata itu tuh kayaknya tuh sering terlontar dari mulutnya dia. Aku pengen kamu baik-baik saja. Aku pengen, walaupun aku tidak bisa membantu kamu secara langsung, tapi aku berharap Tuhan melindungi kamu. Ada kata-kata itu selalu muncul. Atau enggak, pernah nggak dia WhatsApp kamu kayak gitu? Di sini dia melihat kamu tuh adalah orang yang sangat-sangat tahu diri. Kamu akan lebih baik kalau orang itu baik, ya. Kamu sangat mengapresiasi tindakan kecil apa yang telah dia berikan kepada kamu. Gitu. Jadi walaupun apapun itu, walaupun cuma bentuk omongan, bentuk apapun, tapi kamu tuh kayak menyambut dia kayak wah gitu loh. Itu yang dia suka dari kamu. Tuh. Ini sudah jelas. Hubungan ini mengarah ke energi cinta. Ya seperti yang ku bilang tadi, kartu yang di awal, dia pengen banget ketemu sama kamu, ngasih kamu sesuatu, walaupun dia sekarang lagi memang harus berkorban untuk lebih fokus ke dalam keadaan keluarga, kehidupan, pekerjaan atau apapun. Tapi suatu hari dia bilang, aku pengen meminang kamu, aku pengen ada kisah romantis bersama kamu. Ya. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, energi seven chakra atau chakra ketujuh ya, yang ada di kepala kita, itu tuh lebih cepat kayak nyampe. Jadi kalau misalnya feeling kamu sama dia tuh kayak lagi tek, dia kenapa ya? Dia lagi apa ya? Itu dia selalu kayak ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Kayak sama kayak kamu, kok kayaknya energinya dia lagi ngapain ya? Biasanya nih teman-teman, kalau seven chakra ini sudah aktif banget ya, misalnya kamu lagi mikirin dia tiba-tiba bisa aja ngechat kamu. Secara tidak sengaja, kamu bisa memanifestasi dia dan begitu pula sebaliknya. Entah tiba-tiba dia mikirin kamu, terus kamu chat dia, terus dia bilang, kok aku tadi barusan kayak kepikiran mau chat kamu, tapi kok kamu udah duluan gitu. Ya, pernah nggak kayak begitu? Atau setidaknya nih yang berkali-kali aku dulu, kalau kamu orang lama yang ikut videoku, ketika kamu mimpi seseorang, itu selalu ada simbol atau angka. Biasanya simbol atau angka itu adalah yang melit dia, kapan dia akan menghubungi kamu. Misal, kamu mimpi dia, ya. Terus ada angka 8. Berarti biasanya 8 hari lagi kamu tungguin dia pasti hubungin kamu. Karena itu udah sering terjadi sama aku. Selalu ada angka di samping wajahnya dia, ada angka kayak TV rusak gitu, tapi ada kayak ada 3. 3 hari kemudian dia hubungin aku. Itu semacam kayak cakra kita ini sudah aktif. Dan aku tidak bisa menjelaskan secara secara sains ini apa gitu ya teman-teman. Jadi sama nih, kalau misalnya kamu tahu seseorang ini memang memiliki pikiran atau pandangan terhadap kamu, maka cakra ketujuhnya, cakra mahkotanya ini akan terbuka dan itu akan menyebar energinya. Tiap manifestasi pasti kesampaian. Ada aja jalan ke sana. Kita bongkar sedikit untuk orang yang memiliki pandangan dan
pikiran baik kepada kamu. Orangnya ini termasuk orangnya suka merencanakan sesuatu, ya. Orangnya ini tidak tergantung, ya. Dia sangat oriented, sangat detail. Kemudian dia itu problem solver. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan cukup orangnya sangat khawatir akan kamu. Dia punya energi yang memberikan energi positivity, kehangatan, ya, dan memberikan keseimbangan pada hidup kamu. Tapi kamu gini loh, pernah nggak sih kamu tuh punya punya teman atau punya TTM-an atau pasangan atau pacar beda dengan yang lain gitu. Jadi kalau seandainya kamu lagi sedih, kamu nggak sedih karena kamu kuat karena ada dia, kayak gitu, ya. Begitupun dia ke kamu. Dia ini termasuk orang yang yang pandai. Kemudian dia ini suka ngomong. Dia ngelihat kamu tuh juga kayaknya cocok gitu sama dia karena kamu juga suka ngomong. Dia suka ngomong sama kamu. Karena aku ngelihatnya ya di sana dia melihat kamu tuh care banget sama dia. Terus kalian berdua tuh mungkin sama-sama introvert ya, sama-sama kayak aku tuh nggak butuh yang lain, cuman kamu loh yang deket aku. Terus kamu tuh sama dia sama-sama pintar dan sangat-sangat saling terobsesi. Kalian punya kesukaan yang sama. Kalian tuh termasuk orang yang dinamis. Terus aku ngelihatnya dia orangnya itu enlightening, ya. Mungkin salah satu aja, ada yang suka teknologi di sini. Salah satu aja, entah kamu atau dia. Di sini ada warna indigo, artinya entah kamu atau dia, tapi energi ini ya, ini tuh termasuk energi psychic. Jadi salah satu dari kalian atau kalian berdua mungkin punya energi indera keenam, mungkin ya. Jadi bisa saling saling terkoneksi walaupun fisiknya tuh agak jauh. Dan memang banyak rintangan. Kamu sama dia ini selalu sekali dirasa hubungannya tuh kayak banyak rintangan ya. Mungkin hubungan ini tuh dia suka sama kamu terlalu cepat, ya. Terus kalian ini berdua sama-sama keras, sama-sama punya prinsip. Kemudian aku ngelihatnya ya, mungkin ada yang mengenal banyak dari sosial media atau chatting, banyak chatting. Itu salah satu kendala juga. Kalau kalian sering berantem, sering chatting, sering berantem, lebih baik kasih voice note. Itu ya, ini energi kalian berdua nih. Kalian bisa prediksi aja kira-kira ada yang masuk nggak dari beberapa bacaan yang di kartu-kartu ini ya, kartu pink sama kartu yang warna hijau. Nah, kemudian teman-teman, di sini aku akan membuka sesuatu yang spesial dari dia kepada kamu. Kira-kira apa yang spesial darinya terhadap diri kamu? Pandangan dia terhadap kamu. Kamu tuh orangnya termasuk orang yang ketika mencintai seseorang ada rasa aman. Kamu memberikan rasa aman kepada seseorang yang kau cintai. Setidaknya ini yang dia rasa ya. Kamu itu ngebuat dia galau, membuat dia itu bimbang. Mungkin ada kondisi-kondisi di mana kadang kamu cuek, kadang kamu perhatian sama dia, kadang kamu ngilang sama sekali, ya. Dia melihat kamu itu sebagai sebagai mirroringnya dia. Aku juga membaca sedikit di sini teman-teman, bahwa dia itu ada sisi percaya diri harus sama kamu. Kayak dia cinta
ada sisi narsisnya. Dia harus sama kamu. Menurut dia kamu tuh masih banyak sesuatu yang harus digali. Kamu tuh orangnya misterius. Mungkin kamu di sini ya seperti aku bilang tadi, banyak gerak-gerik atau sikap yang kayak menunjukkan kadang care, kadang hilang, kadang kamu bosenan, kadang kamu sayang banget sama dia. Kayak gitu yang dia rasa. Dan di sini sudah pasti kamu tuh romantis. Dia pengen ada sisi romantis sama kamu. Walaupun di sini tuh masih banyak yang dia belum ketahui luar dalamnya ke kamu. Belum nyemplung banget ke kamu tuh kayak apa. Ya. Di sini ada kartu misteri dan ada sisi romance. Ini bener-bener ya, ini kartunya kayak matching gitu ya. Memang fokusnya dia tuh adalah ke romansa. Fokusnya dia adalah ke romansa, bukan fokus yang lain-lain. Dia maunya itu mendapatkan seseorang yang memang pantas dicintai dan mencintai dia dengan apa adanya dia sekarang ini loh. Kemudian kita akan lihat ke depannya seperti apa ya. Aku melihat ada sebuah proses yang baru, ya. Dia di sini itu pasti ketika ketemu, ketika mendesisikan sama kamu, dia tuh kayak punya rasa minder atau malu gitu. Tapi menurut dia tuh kamu membawa dia ke satu pengalaman yang memang nggak terlupakan buat dia. Dia yakin tuh ada sesuatu yang asik ketika terhubung dengan kamu. Perasaan yang dia belum pernah rasakan sebelumnya. Sehingga di sini dia tidak lagi membuat dirimu sebagai opsi. Dia sudah memutuskan, dia sudah memilih, dan ingin segera untuk mempercepat mempercepat laju pertemuan. Udah nggak mau lama lagi. Ini orang udah gak sabaran pengen ketemu sama kamu, teman-teman. Pengen kayak langsung ngobrol empat mata sama kamu. Karena memang banyak rindu yang ditahan. Mungkin sebelumnya kamu tuh merupakan salah satu pilihan. Maksudnya kan dia ada beberapa orang, tapi dia sudah memutuskan bahwa dia pengen ketemu sama kamu. Ya namanya proses berjalan ya, teman-teman. Proses berjalan itu memang kita harus memilih. Ya dia gak salah. Apa yang membuat kamu itu sangat istimewa dari dalam pikirannya? Pendewasaan kamu. Walaupun pergerakannya lambat, ya, setiap kata-kata dari kamu merupakan komunikasi yang benar-benar kayak manjur banget gitu. Sehingga dia nih kayak ketagihan ngobrol sama kamu. Gak cuma ngobrol, tapi kayak berbagi cerita, sharing, dan lain-lain. Kalau orang udah nyambung dari cara bicara dan lain-lain, maka di sini dia punya memori yang indah tentang kamu, ya. Walaupun masih dalam status kayak mungkin gak sih bisa bersama, mungkin gak sih ini masih rencana gitu ya. Tapi aku ngelihatnya di sini dia mau menunggu dulu prosesnya bagaimana. Dan aku yang bisa lihat di sini adalah waktunya akan tiba, ya, waktunya akan tiba walaupun memang agak terdelay ya teman-teman. Faktanya dia sangat suka bicara sama kamu. Mungkin orang yang benar-benar bisa memahami dan mengerti ya, dalam arti mengerti di sini itu kayak kalau ngomong tuh sangat nyambung. Seperti yang dia bilang, kamu tuh orangnya punya wawasan yang bagus.
Nggak cuman harus serius, tapi apapun kau sampaikan ya ada benernya juga. Kalau orang udah nyaman bicara, maka hati itu mengikuti, ya. Kalian harus sabar-sabar aja, karena nantinya dia yang akan mendatangimu. Quickly, soon. Soon itu kapan, Kak? Kalau urusan dia sudah kelar. Aku nggak bisa bilang kapan-kapannya, tapi kalau urusan dia sudah kelar. Dengan siapa kau terkoneksi di sini? UPHY V Q G E K T L D Z S O. Seperti ini ya teman-teman. Semoga pembacaan untuk siang ini bisa kalian terima dengan baik. Setidaknya kita sudah mengungkap apa yang dia pikirkan tentang dirimu dan pandangannya. Terima kasih yang sudah ketridinganku siang ini. Assalamualaikum, bye-bye.